Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada pertemuan kedua ini kita membahas perpajakan di Indonesia. Tentu suatu negara ketika mau memungut pajak terhadap warganya, itu harus ada payung hukumnya. Dalam hal ini, payung hukum yang paling tinggi terkait dengan hukum pajak itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 23 ayat pasal 23A. Ya. Selain itu, ada hukum pajak formal. Itu adalah hukum pajak yang digunakan untuk menentukan tata cara mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Ada 3 hukum pajak formal, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua adalah undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa dan undang-undang pengadilan pajak. Setelah hukum pajak formal ini ada, maka baru bisa diwujudkan hukum pajak material, yaitu mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, dan besarnya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Ada beberapa hukum material yang terkait dengan perpajakan, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Bea Meterai, Undang-Undang Pajak dan Restitusi Daerah, dan ada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, berdasarkan dari hukum pajak, baik itu formal maupun material, maka ada beberapa teori yang mendukung asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah teori asuransi. Dalam teori ini disebutkan bahwa pajak yang dibayar kepada masyarakat itu nantinya akan bermanfaat juga kepada masyarakat yang membayar. Nanti teori ini dijelaskan pada slide yang di bawah. Ada teori kepentingan, ada teori daya pikul, ada teori bakti, dan ada teori asas daya beli. Yang kedua, ada asas ekonomi, yaitu perekonomian suatu negara itu akan meningkat jika negara itu tax rasionya tinggi. Sehingga itu tidak bisa dikatakan pajak tidak adalah untuk menghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi yang benar adalah pajak tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah asas yuridis. Hukum pajak, baik itu formal maupun material, harus memberikan jaminan hukum, baik kepada pemungut pajak maupun kepada wajib pajak. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, asas untuk memungut pajak itu ada 3, yaitu asas tempat tinggal. Artinya ada pajak dalam negeri, ada pajak luar negeri. Asas kebangsaan dan asas sumber.
rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Terdapat beberapa teori yang ada terkait dengan asas pemungutan pajak. Yaitu yang pertama adalah teori equality atau persamaan. Oleh sebab itu, pemungutan pajak itu harus sesuai dengan tujuan negara kita, yaitu memakmurkan kehidupan berbangsa yang ada di Indonesia. Sehingga azas ini bisa dikatakan azas yang memenuhi aspek keadilan secara vertikal maupun secara adil secara horizontal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Terus begitu juga bagi pemungut, ketika ada pelanggaran, ketika ada kelalaian dari wajib pajak, maka yang diutamakan itu adalah ketidaksewenang-wenangan, sehingga akan menimbulkan efek yang buruk bagi perkembangan perpajakan yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga adalah asas pemungutan pajak itu tidak menyulitkan. Oleh sebab itu ada beberapa perkembangan saat ini. Bagaimana cara membayar pajak, bagaimana cara melaporkan pajak. Ya. Di era saat ini ada e-filing, ada juga form ya. E-form untuk melaporkan pajak. Sehingga dengan digunakannya aplikasi itu bisa mempermudah wajib pajak untuk menyetor maupun melaporkan pajak. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, Undang-Undang Pajak Penghasilan itu merupakan salah satu undang-undang yang terkait dengan undang-undang material. Undang-undang ini mengalami beberapa perubahan sejak tahun diterbitkannya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sudah terjadi 4 kali perubahan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam undang-undang ini yang dibahas itu adalah subjek pajak, objek pajak. Objek pajak yang dimaksud di sini adalah penghasilan. Penghasilan dengan nama apapun, dengan bentuk apapun. Itu merupakan penghasilan yang didefinisikan oleh pajak. Terus juga di situ ada cara menghitung pajak yang nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Cara menghitung pajak itu ada tarif pajak, ada struktur modal, ada harga transaksi, ada revaluasi. Terus yang selanjutnya dalam Undang-Undang Perpajakan itu yang dibahas adalah pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Artinya dalam hal ini SPT itu untuk PPh pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 itu ada 2 jenis SPT menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa itu adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan penghasilan, pajak penghasilan
setiap bulan. Kapan berakhirnya itu ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ketika perusahaan itu telah melaporkan SPT masa dalam waktu 12 bulan, maka pada akhir bulan itu ada perhitungan pajak akhir tahun, ya, pada akhir tahunnya. Apakah pembayaran pada masa pajak itu lebih bayar ataukah kurang bayar? Tentu nanti akan ada mekanisme tersendiri bagaimana caranya kalau itu ada lebih bayar dan bagaimana caranya itu kalau ada kurang bayar. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, tadi dikatakan subjek pajak dalam undang-undang perpajakan, undang-undang pajak penghasilan, ya, subjek pajak itu adalah orang pribadi seperti kalian nanti ketika sudah lulus kuliah dan bekerja, maka kalian itu akan masuk dalam subjek pajak. Karena ketika bekerja nanti kalian harus mengurus NPWP. NPWP yang diberikan kepada kalian itu dinamakan NPWP untuk orang pribadi. Itu baru keren, ya. Ketika kalian sudah punya NPWP dan patuh terhadap pajak, itu baru keren. Terus yang kedua, subjek pajak itu adalah badan. Artinya adalah perseroan terbatas, ya, badan itu. Terus ada perseroan komunitas, yayasan, badan usaha milik negara atau milik daerah, dan seterusnya. Terus bentuk usaha tetap, baik itu yang dijalankan oleh orang asing maupun dijalankan oleh warga negara Indonesia. Terkait dengan badan usaha tetap itu maka disebut ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kalau gitu apa ya objek pajak itu? Jadi kan kita sudah sebut ada subjek pajak di dalam negeri dan luar negeri. Objek pajak yang sesuai berdasarkan definisi dari Undang-Undang Perpajakan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Perpajakan Penghasilan, adalah didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi, jadi untuk beli apapun. Jadi ini berupa uang, ya, kalau bisa dipakai untuk konsumsi itu adalah berupa uang. Atau untuk menambah kekayaan, bisa dari hibah, bisa dari segala macam, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Menambah kekayaan wajib pajak. Kalau kita ngomong wajib pajak, berarti kita kembali ke subjek pajak yang bersangkutan. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Inilah objek pajak. Ya, sebagai contoh kecil, di sini ada penggantian atau imbalan dengan imbalan kita kerja. Itu yang diterima misalnya gaji, upah, dan seterusnya. Itu adalah contoh kecil dari objek pajak. Subjek pajak
bagi orang pribadi itu seperti warisan yang belum terbagi dalam satu kesatuan. Subjek pajak untuk badan itu adalah merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya disamakan dengan subjek pajak badan yang disebut BUT. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, tadi kan pajak itu didukung oleh undang-undang, baik itu undang-undang formil maupun undang-undang materialnya. Undang-undang itu adalah untuk memberikan pembenaran negara melakukan pemungutan pajak. Juga untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak terkait dengan kewajiban pajak mereka. Jadi ada dua kedudukan hukum pajak di sini. Ada hukum perdata, terus yang kedua adalah hukum pidana. Tentu ketika ada pidana adalah ancamannya adalah hukuman dan denda. Terus kalau perdata biasanya hukumannya itu cuma denda. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dalam hukum pajak, baik itu formil maupun material, maka kita harus bisa memisahkan atau bagaimana membagikan pembagian hukum pajak yang ada di Indonesia. Bagi wajib pajak, maka wajib pajak itu diwajibkan untuk pendaftaran NPWP maupun NPPKB. Ketika melakukan pendaftaran dan sudah mempunyai NPWP, untuk wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha, untuk wajib badan dan untuk wajib BUT tadi, wajib pajak BUT itu diwajibkan untuk melakukan pembukuan dan pencatatan. Ketika melakukan pembukuan, maka perusahaan-perusahaan itu pembukuannya itu harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Kalau di Indonesia hal itu ditegaskan dengan SAK yang nantinya akan kita jelaskan juga. Untuk apa sih pembukuan itu? Pembukuan itu adalah untuk memastikan bahwa pajak yang dibayar itu benar sesuai dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi jumlah pembayaran pajak itu sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan. Sehingga setelah melakukan pembayaran, maka wajib pajak itu wajib juga melakukan pelaporan. Jadi selain bayar juga harus melaporkan. Ada format-format tersendiri ketika mau melakukan pelaporan pajak. Begitu juga ada beberapa sistem ketika
melakukan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar. Yang pertama itu adalah self-assessment, di mana perhitungan jumlah pajak dibayar itu dihitung sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua adalah office assessment, di mana jumlah pajak yang harus dibayar itu ditentukan oleh pihak ketiga. Kayak PPh pasal 21 untuk karyawan, itu yang menghitung adalah perusahaan di mana karyawan itu tinggal. Atau perusahaan di mana karyawan itu bekerja. Seperti pajak PBB itu adalah perhitungannya menggunakan office assessment system. Ada juga yang menggunakan withholding assessment system. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Sedangkan fiskal atau perpajakan itu berhak melakukan pemeriksaan terus juga berhak melakukan penetapan pemeriksaan dilakukan ketika perpajakan atau Fiskes itu menduga ada ketidakwajaran dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Ketika dilakukan pemeriksaan secara independen atau secara fair berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka Fiskes melakukan penetapan apakah perusahaan itu kena sanksi maupun tidak kena sanksi. Dan apabila wajib pajak itu menyatakan bahwa mereka keberatan, maka dilakukanlah memberi surat keberatan. Terus juga ketika diputuskan, maka wajib pajak bisa banding, bisa juga kasasi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sistem pemungutan pajak itu ada 3, yaitu official assessment seperti PBB, pajak bumi dan bangunan, dan SKP, surat ketetapan pajak. Yang self assessment itu adalah PPh tahunan. PPh pasal 25 tahunan, itu adalah salah satu contohnya. Kalau withholding system, itu adalah PPh pasal 21. Asas pemungutan, ini ketiganya ini adalah dalam dan luar negeri. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Selain Undang-Undang Pajak Penghasilan, juga ada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai untuk barang mewah.
Juga ini merupakan perubahan yang keempat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Subjek pajak itu tadi kan ada perusahaan atau badan. Ada beberapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang pertama adalah PPh pasal 23 atas penghasilan jasa. Terus juga ada PBB, ada Metre, ada BPHTB, dan pajak daerah lainnya. Selain itu, perusahaan juga ada PPN-nya. Ya. PPN atas penyerahan barang maupun jasa. Karena PPN ini ada dua jenis, yaitu PPN keluaran dan PPN masukan, maka ketika memperhitungkan berapa yang harus disetor, dan PPN ini akan dihitung berapa sih selisih antara PPN masukan dengan PPN keluaran. Terus yang ketiga tadi adalah perusahaan itu harus memotong PPh pasal 21 atas gaji, baik untuk karyawan yang memiliki NPWP maupun yang tidak memiliki NPWP. Tentu bagi yang tidak memiliki NPWP, tarifnya lebih tinggi. Setiap bulan, mereka harus menyetor atau membayar pajak dan melaporkannya kemana? Ke kantor pajak. Apa saja yang harus dilaporkan? PPh pasal 25, PPh pasal 22 dan 23, maupun PPh pasal 24. Itu ketika PPh masa. Tapi ketika PPh tahunan atau SPT tahunan, maka perhitungannya adalah kurang atau lebih bayar tadi. Ada di pasal 29, ada di pasal juga pasal 28. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Selain ada pajak perusahaan, juga ada pajak individu atau yang dinamakan wajib pajak orang. Tentu SPT-nya berbeda dengan SPT untuk wajib pajak perusahaan. Jadi, individu itu bisa bekerja untuk satu pemberi kerja atau lebih dari pemberi kerja, atau bahkan juga selain bekerja, dia juga memiliki usaha. Maka pajak atas individu yang terkategorikan 3 tadi itu dibayar langsung oleh individu, yaitu angsuran pajak pasal 25 yang dibayar setiap bulan, dan pembayaran pajak akhir tahun pasal 28 dan 29. Juga dilaporkan
pajak yang bersifat withholding system tadi. Kemungkinan pajak lain yang harus dibayar oleh individu itu adalah pajak bumi dan bangunan, pajak daerah, terus PPN, BM, terus juga BPHTB, pajak daerah, misalnya pajak hotel, pajak warung kuliner, dan bea materai. Bea materai ini biasanya adalah kita beli berdasarkan kebutuhan kita. Seperti yang dikatakan tadi bahwa jika wajib pajak itu merupakan badan, maka ada kewajiban untuk melakukan pembukuan. Jika wajib pajak yang kelasnya masih kecil, seperti UMKM, itu jika tidak mampu melakukan atau membuat pembukuan, mereka harus melakukan pencatatan. Yang dimaksud dengan pencatatan ini adalah pencatatan omset penjualan mereka, pencatatan biaya-biaya yang diperlukan untuk menciptakan barang maupun untuk membeli barang yang akan dijual. Karena pembukuan ini mempunyai dasar atau mempunyai standar, maka pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan itu harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Misalnya, untuk perusahaan yang go public, standar yang digunakan adalah standar IFRS. Karena standar ini sudah mengacu ke standar internasional. Terus apabila melakukan pencatatan, maka ketentuan pembukuan atau ketentuan penarikan pajaknya akan ditentukan dari pencatatan mereka. Yang nanti di bawah ya ada sekilas contoh kaitannya pajak dengan pembukuan atau dengan akuntansi. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk perusahaan ada beberapa standar akuntansi yang ada di Indonesia untuk mengadopsi jenis bisnis yang ada di Indonesia. Yaitu ada PSAK atau yang dinamakan SAK umum, juga ada yang dinamakan SAK etap, juga ada yang dinamakan standar akuntansi untuk EMKM, standar akuntansi syariah. Ini mengatur perusahaan-perusahaan yang badan usahanya didirikan berdasarkan syariah. Begitu juga ada juga standar akuntansi organisasi nirlaba, seperti rumah sakit, sekolahan, dan beberapa yayasan yang nirlaba. Sehingga mereka ada kewajiban untuk membuat pembukuan seperti itu. Maka ada sanksinya ketika mereka tidak melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perpajakan. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Tentu terdapat perbedaan aturan terkait dengan akuntansi pajak dan akuntansi komersial.
Dan perbedaan ini itu ada dua jenis, yaitu ada perbedaan permanen dan ada perbedaan temporer. Ketika perbedaan itu temporer, maka akan menimbulkan yang dinamakan pajak tangguhan. Pajak tangguhannya bisa menjadi aktiva, bisa juga menjadi utang. Bisa juga menjadi beban dan bisa juga menjadi pendapatan. Ketika terjadi perbedaan, maka harus ada penyesuaian, harus ada rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Dan itu harus dilakukan penelitian terkait dengan Buktet Gap. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kenapa sih kok bisa sampai terjadi perbedaan antara laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial? Perbedaan ini terjadi terkait dengan perbedaan misalnya undang-undang perpajakan untuk menilai persediaan itu tidak memperkenankan penggunaan FIFO, tidak memperkenankan penilaian persediaan, maaf ya, bukan FIFO ya, LIFO. Dan pajak cuma mengakui dua metode penilaian persediaan, yaitu FIFO dan rata-rata. Terus juga terkait dengan penyusutan. Pada aturan perpajakan sudah ada tabel bangunan bukan permanen dan bangunan permanen. Itu sudah ada tabelnya sendiri-sendiri seberapa besar dia pungutan, seberapa besar dia diperbolehkan untuk melakukan masa manfaat terkait dengan aset tetap. Perbedaan permanen ini juga bisa dikaitkan dengan biaya-biaya yang diakui dan biaya-biaya yang tidak diakui oleh pajak. Misalnya perusahaan mengakui adanya natura, itu dicatat sebagai biaya, padahal pajak tidak mengakui natura itu sebagai biaya. Dan seterusnya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, seperti yang dikatakan tadi bahwa ada beberapa teori ya terkait dengan pemungutan pajak, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori daya beli. Rekan-rekan yang saya hormati, pertanyaannya adalah apakah teori pemungutan yang mengacu pada teori asuransi masih relevankah untuk saat ini? Itu adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.